walaupun ramai. Apakah mereka pelanggan tetap atau hanya sekedar memanfaatkan harga promo? Nah, bahkan banyak pengusaha laundry yang beranggapan setelah membuka usaha laundry itu, jika kita melakukan harga promo pasti langsung ramai. Memang benar. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, walaupun ramai, apakah mereka pelanggan tetap atau hanya sekedar memanfaatkan harga promo? Nah, bahkan banyak juga para pengusaha laundry yang mengatakan memulai usaha laundry itu pertama-tama saja yang banyak pelanggan. Setelah beberapa lama kemudian ada yang berpindah. Nah, di sinilah sobat, kadang-kadang masih banyak juga para pengusaha laundry itu yang tidak bisa mempertahankan para pelanggannya sendiri. Itu pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ada beberapa hal. Salah satu contohnya mungkin hasil kerja kita belum terima atau belum maksimal dilihat pelanggan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin orang itu hanya menikmati harga promo seperti yang saya katakan tadi. Nah, untuk selanjutnya sobat, mungkin orang itu melihat harga yang lebih murah lagi setelah masa harga promo kita selesai. Nah, tetapi sobat, ada cara untuk istilahnya orang itu supaya tidak hanya menikmati harga promo saja, yaitu dengan cara kerja kita perbaiki, baru bagaimana caranya melayani pelanggan itu supaya bertahan sama kita. Nah, kadang-kadang banyak banget keluhan para pelanggan usaha laundry. Ujung-ujungnya orang itu berpindah. Bahkan salah satu contohnya, banyak juga kita para pengusaha laundry saling curhat atau saling diskusi bagaimana caranya supaya pelanggan ini tetap bertahan. Nah, salah satu contohnya itu masih banyak kita para pengusaha laundry saling bertanya, parfum apa sih yang rekomendasi untuk pakaian, dan parfum yang deterjen apa sih yang paling bagus untuk menghilangkan noda. Nah, karena masih banyak juga pelanggan, kok laundrynya kurang wangi ya, kenapa pakaiannya kurang bersih ya. Nah, itulah salah satu contohnya yang sering komplain dari pelanggan, dan itu juga yang sering kita pertanyakan sesama kita pengusaha laundry. Nah, ini sebenarnya perlu kita pelajari. Jadi makanya sobat, tapi banyak banget para pengusaha laundry, tinggal bikin harga promo kok. Nah, bikin harga promo di akhir bulan, di awal bulan, pasti banyak pelanggan. Tetapi sobat, yang pada intinya kita tidak bisa, belum tahu atau bagaimana caranya untuk mempertahankan si pelanggan ini. Nah, bahkan bukan saya saja ya, tapi yang pernah saya alami bukan saya saja, banyak. Kadang-kadang kita merasa, lah kok pindah ya, apa salah saya ya. Nah, otomatis kan kita yang merasa bersalah, tahu-taunya mungkin hasil kinerja kita belum maksimal, atau mungkin pakaiannya pernah tercecer tetapi tidak bisa kita usahakan untuk menemukannya. Jadi makanya saya bilang sobat, masih banyak juga yang perlu kita pelajari. Walaupun istilahnya namanya dia udah profesional, pasti ada salah satu di antara yang saya katakan tadi itu kekurangannya. Nah, makanya sobat, untuk supaya tidak bisa terjadi ini, lebih baiknya kita kurasa, walaupun kita memang udah benar-benar punya pengalaman dalam dunia usaha laundry ini, nggak salah kita belajar bolak-balik. Nah, contohnya kan seperti yang saya katakan tadi itu, kurang wangi parfumnya, ya kita berusaha mencari parfum yang lebih maksimal lagi. Parfum wangi apa yang disukai para pelanggan, kita cari
yang paling bagusnya. Nah, baru yang selanjutnya seperti deterjen tadi. Walaupun memang istilahnya para pengusaha laundry ini, kalau menurut saya memang ya, udah saya perhatikan banyak, kita kadang-kadang udah mengusahakan semaksimal mungkin, tetapi di mata pelanggan hasil kerja kita masih kurang. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, karena saya sudah pernah melakukan, tetap dikomplain. Udah melakukan semaksimal mungkin, secara rapi mungkin dan bersih, tetapi tetap dikomplain. Komplainannya di mana? Nah, komplainannya yaitu kok baju anak-anak ya dicampur sama baju dewasa. Itulah salah satu contoh komplainannya. Jadi kita kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, walaupun kayak gitu kita bikin sudah benar-benar rapi atau sudah benar-benar bagus menurut kita, si pelanggan itu pasti pintar itu cari celah di mana kelemahan kita. Nah, jadi ada baiknya kita saling bertanya kepada pelanggan. Contoh, udah selesai ini pakaian, Bu, kalau istilahnya pakaian Ibu kurang, ada kekurangannya, silahkan dikomplain. Kayak menerima komplainan 1 kali dalam 24 jam. Nah, itu salah satu contoh. Nah, itu bisa kita bilang. Nah, karena saya sudah pernah melakukan. Nah, waktu itu mencuci gorden, ini pengalaman ini. Nah, salahnya gorden itu cincin waktu itu saya packing tidak dipasang. Itu doang komplainannya. Kalau masalah istilahnya hasilnya udah bagus, cuman karena cincin doang. Jadi masalah sepelenya. Nah, jadi cincinnya dipasang si pemilik sendiri. Jadi makanya saya bilang tadi, masih walaupun hal kecil itu pasti dikomplain. Jadi ada baiknya kita belajar, walaupun merasa kita sudah paling mahir, udah profesional dalam dunia usaha laundry ini, lebih baik kita belajar di mana kelemahan kita. Nah, jadi seperti pada inti katanya ini, pada cerita saya ini, bagaimana kita harus membuat pelanggan itu bertahan sama kita. Nah, usahakan kinerja kita bagus dan hasilnya supaya enak diterima pelanggan. Oke sobat, kira-kira seperti itulah penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.